Dunia Fatimah runtuh dalam semalam ketika kesetiaan 7 tahun dibalas dengan pengkhianatan paling keji. Di balik kemewahan rumah yang ia jaga, suaminya diam-diam membangun istana untuk wanita lain menggunakan harta warisan mendiang ayah Fatimah. Namun Andra tidak menyadari bahwa ia telah membangunkan macan tidur. Saat Fatimah menemukan rahasia besar di balik surat-surat gelap suaminya, ia tidak lagi menangis, melainkan menyusun strategi elegan untuk menjatuhkan sang pengkhianat hingga ke titik nadir. Inilah kisah luar biasa tentang seorang istri yang kehilangan cinta, namun takdir justru menggantinya dengan kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saksikan bagaimana Fatimah merebut kembali tahtanya dan membuat dunia bertekuk lutut di bawah kakinya. Senang sekali bisa berbagi kisah inspiratif ini dengan Anda semua. Kira-kira Anda sedang menonton dari kota mana saat ini? Silahkan tulis nama kota Anda di kolom komentar agar kita bisa saling kenal dengan lebih dekat. Malam itu, Fatimah berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia mengenakan gaun sutra berwarna biru laut, warna favorit Andra. Rambutnya ditata rapi dan wajahnya dipoles riasan tipis yang membuatnya tampak sangat anggun. Di atas meja makan, lilin-lilin aromaterapi sudah menyala, menguapkan wangi lavender yang menenangkan. Ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Fatimah telah memasak semua makanan kesukaan Andra, mulai dari sup iga yang gurih hingga pencuci mulut yang manis. 7 tahun, bisik Fatimah pada bayangannya sendiri. Kita sudah melewati banyak hal, Mas. Pukul 7 malam. Fatimah duduk di kursi makan, menunggu suara deru mobil suaminya. Namun, yang terdengar hanyalah detak jam dinding yang seolah mengejek kesunyian di rumah besar itu. Pukul 8. Makanan di atas meja mulai mendingin. Fatimah beberapa kali memeriksa ponselnya, namun tidak ada satupun pesan masuk dari Andra. Hatinya mulai diliputi rasa cemas yang aneh. Pukul 9, sebuah pesan singkat akhirnya masuk. Fatimah, jangan tunggu aku. Kantor sedang kacau. Ada proyek besar yang harus selesai besok pagi. Aku lembur. Fatimah menghela napas panjang. Ia menatap meja makan yang tertata sempurna. Rasa sesak mulai merayap di dadanya. Ini bukan pertama kalinya. Tapi entah mengapa malam ini terasa berbeda. Ada rasa hampa yang lebih dalam dari biasanya. Fatimah bangkit, mematikan lilin satu persatu. Kegelapan perlahan menyelimuti ruangan, sama seperti rasa ragu yang mulai menyelimuti hatinya. Ia berjalan ke dapur, membereskan makanan yang sama sekali tidak tersentuh itu ke dalam lemari es. Saat ia melepaskan anting-antingnya, ia melihat sebuah foto pernikahan mereka di dinding. Di foto itu, Andra menatapnya dengan penuh binar cinta. Fatimah menyentuh kaca foto itu dengan ujung jarinya. Apakah proyek itu benar-benar lebih penting dari janji kita, Mas? Tanyanya pada sunyi. Fatimah tidak tahu bahwa malam ini adalah awal dari retaknya istana pasir yang ia bangun dengan penuh kesabaran selama 7 tahun terakhir. Takdir sedang menyiapkan badai. Namun, di balik badai itu, sebuah kekuatan besar dalam dirinya sedang bersiap untuk bangkit. Lambaian kegelapan di ruang tengah itu seolah enggan beranjak, meski cahaya fajar mulai mengintip dari balik tirai tipis. Fatimah terjaga di sofa, masih mengenakan gaun biru laut yang kini tampak kusut, sama seperti perasaannya yang berantakan. Ia tidak tertidur sedepik pun. Hanya menatap pintu depan yang tetap terkunci rapat hingga embun pagi membasahi jendela. Suara kunci diputar dari luar mengejutkannya, membuat jantungnya berdegup kencang antara rasa lega dan curiga. Andra melangkah masuk dengan langkah gulai. Jasnya tersampir di lengan, sementara dasinya sudah terlepas dari kerah kemeja. Bau parfum maskulin yang tajam segera memenuhi indera penciuman Fatimah. Namun ada sesuatu yang mengusik nuraninya. Itu bukan aroma parfum yang biasa Andra gunakan ke kantor. Ada jejak keharuman floral yang sangat feminin. Manis, namun terasa pahit di hati Fatimah. "Kamu belum tidur?" tanya Andra tanpa menatap mata istrinya. Ia langsung berjalan menuju tangga, seolah ingin menghindari percakapan apapun. "Aku menunggumu semalaman, Mas. Aku membuatkan makan malam spesial,"
jawab Fatimah dengan suara serak, mencoba mencari secercah penyesalan di wajah suaminya. Andra berhenti sejenak, namun punggungnya tetap membelakangi Fatimah. Sudah kubilang aku lembur. Jangan berlebihan, Fatimah. Aku bekerja keras untuk kenyamanan rumah ini. Kalimat itu bagai tamparan halus namun menyakitkan. Saat Andra menaruh jasnya di kursi kayu dekat tangga, sebuah benda kecil terjatuh dari sakunya. Sebuah struk berwarna putih yang meluncur pelan ke lantai. Fatimah mendekat, memungut kertas kecil itu saat Andra sudah menghilang ke dalam kamar mandi lantai atas. Matanya terbelalak. Struk itu bukan dari toko buku atau kafetaria kantor, melainkan dari sebuah toko perhiasan ternama di pusat kota. Tanggal dan jam yang tertera menunjukkan pukul 7 malam kemarin, waktu di mana Andra seharusnya sedang berkutat dengan berkas-berkas proyeknya. Di sana tertulis pembelian sebuah kalung emas putih dengan liontin berbentuk hati. Fatimah meraba lehernya yang polos, menyadari bahwa tak ada kado apapun untuknya di hari pernikahan mereka yang ke-7 ini. Jemari Fatimah gemetar hebat saat menggenggam kertas kecil yang menjadi saksi bisu kebohongan suaminya. Ia berdiri mematung di kaki tangga, mendengarkan gemericik air dari kamar mandi lantai atas, yang terdengar begitu asing. Setiap tetesnya seolah menghitung mundur keruntuhan kepercayaan yang telah ia pupuk selama 7 tahun. Kalung emas putih itu jelas bukan untuknya. Karena sepanjang ingatan Fatimah, ia bahkan tidak diajak bicara sejak matahari terbenam kemarin. Pagi itu, suasana meja makan terasa sangat mencekam meski matahari bersinar terik menembus kaca jendela. Fatimah duduk tenang di hadapan Andra. Namun pikirannya berkecamuk hebat. Ia memperhatikan suaminya yang sedang mengunyah roti dengan tenang, seolah tidak ada beban yang menyumbat tenggorokannya. Fatimah ingin berteriak, menunjukkan struk itu dan meminta penjelasan. Namun sisi logis dalam dirinya menahan amarah tersebut. Ia butuh lebih dari sekadar secari kertas untuk mengonfrontasi pria yang selama ini ia anggap sebagai pelindung. "Mas, bagaimana progres proyek besar di kantormu semalam?" tanya Fatimah dengan nada suara yang sengaja ia buat sedatar mungkin, mencoba memancing kejujuran yang tersisa. Andra menyesap kopi hitamnya tanpa ragu. "Lancar, meski melelahkan. Mungkin beberapa minggu ke depan aku akan sering pulang terlambat. Kamu tidak perlu menungguku sampai pagi lagi. Itu hanya akan membuatmu terlihat pucat." Fatimah tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyimpan luka mendalam. Ia menyadari bahwa pria di depannya ini adalah seorang aktor yang sangat lihai. Keheningan kembali merajai ruangan. Namun kali ini bukan karena damai, melainkan karena ada jurang yang semakin lebar di antara mereka. Fatimah membiarkan Andra pergi ke kantor tanpa kecupan di kening seperti biasanya. Setelah pintu tertutup, ia segera mengganti pakaian, meraih kunci mobil, dan memutuskan untuk mengikuti instingnya. Ia tidak akan lagi menjadi istri yang hanya diam menunggu di sudut rumah yang kini terasa sangat dingin. Mesin mobil Fatimah menderu halus saat ia membelah jalanan kota yang mulai padat, mengikuti arah yang tertulis pada alamat di struk perhiasan tersebut. Pikirannya tidak lagi terfokus pada kemacetan, melainkan pada kemungkinan pahit yang akan ia temui di ujung perjalanan ini. Ia tiba di sebuah butik perhiasan mewah di kawasan elit, tempat di mana hanya segelintir orang dengan dompet tebal yang berani melangkah masuk. Dengan langkah yang dipaksakan teguh, Fatimah memasuki ruangan berlantai marmer itu, disambut oleh aroma bunga lili yang segar. Seorang pramuniaga dengan seragam rapi menyapanya dengan ramah, menanyakan apa yang bisa dibantu. Fatimah mengeluarkan struk tersebut dari tasnya, mencoba bersikap seolah ia adalah asisten yang diutus untuk menukar barang. Namun, jawaban yang ia terima justru menjadi awal dari kehancuran dunianya. Pramuniaga itu tersenyum lebar dan mengatakan bahwa kalung tersebut sudah diambil oleh seorang wanita muda yang cantik kemarin sore, tepat setelah pria yang membayarnya meninggalkan toko. "Wanita itu tampak sangat bahagia, Bu. Katanya itu hadiah kejutan dari calon suaminya," ucap pramuniaga itu tanpa menyadari bahwa setiap kata yang diucapkannya seperti bongkahan es yang membekukan aliran nadi Fatimah. Lutut Fatimah terasa lemas, namun ia menolak untuk terjatuh di tempat umum. Ia segera berpamitan dan berjalan menuju galeri seni tempatnya biasa menghabiskan waktu luang. Di sana, di antara lukisan-lukisan abstrak yang penuh warna, ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang asyik menatap salah satu karya.
Wanita itu mengenakan kalung yang persis dengan deskripsi di struk tersebut, liontin kehati emas putih yang berkilau di bawah lampu galeri. Fatimah terpaku, memandangi sosok asing yang tampak begitu ceria itu. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Inikah akhir dari rutinitas membosankannya sebagai istri yang patuh? Sesuatu dalam diri Fatimah bergolak. Sebuah keberanian yang selama ini terpendam mulai merayap naik. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton dalam sandiwara yang dibuat suaminya. Kilauan liontin hati di leher wanita itu seolah menyerap seluruh oksigen di ruangan. Membuat Fatimah merasa sesak meski galeri seni tersebut berplafon tinggi. Ia berusaha mengatur napas, menyembunyikan telapak tangannya yang mendingin di balik saku tunik. Tanpa disangka, wanita asing itu menoleh dan melemparkan senyum ramah yang tampak begitu tulus. Seolah tidak tahu bahwa keberadaannya adalah badai bagi kehidupan Fatimah. Dengan keberanian yang dikumpulkan dari sisa-sisa harga dirinya, Fatimah mendekat, berpura-pura mengagumi lukisan yang sama di hadapan mereka. Kalung yang indah, sangat cocok dengan auramu. Ucap Fatimah dengan suara yang ia usahakan tetap stabil, meski hatinya menjerit pedih. Wanita itu menyentuh liontinnya dengan manja, matanya berbinar penuh kebanggaan. Terima kasih. Ini pemberian dari seseorang yang sangat spesial. Katanya ini simbol awal baru bagi kami, setelah dia menyelesaikan urusan di masa lalunya. Kalimat itu mengandung makna yang sangat tajam bagi Fatimah. Urusan masa lalu itu kemungkinan besar adalah dirinya dan pernikahan mereka. Sebelum percakapan berlanjut, ponsel wanita itu berdering. Fatimah secara tidak sengaja melihat layar yang menyala di tangan wanita tersebut. Nama pemanggil yang tertera di sana adalah Mas Andra, lengkap dengan emotikon hati di sampingnya. Fatimah merasa seolah lantai yang ia pijak runtuh seketika. Namun, ia tetap berdiri tegak, menolak untuk menunjukkan kehancurannya di depan orang ketiga ini. Wanita itu pamit dengan terburu-buru, meninggalkan Fatimah yang terpaku di tengah galeri. Tak ingin kehilangan jejak, Fatimah bergegas menuju mobilnya dan menunggu di area parkir. Ia melihat wanita itu masuk ke dalam sebuah kafe di seberang jalan. Beberapa menit kemudian, mobil yang sangat ia kenali, mobil suaminya, berhenti tepat di depan kafe tersebut. Andra keluar dari sana, bukan dengan wajah lelah seperti saat pulang ke rumah, melainkan dengan senyum lebar yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia tunjukkan pada Fatimah. Mereka bertemu, berpelukan singkat, dan masuk ke dalam kafe, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Di balik kemudi, Fatimah mengeluarkan ponselnya, merekam setiap detik interaksi itu dengan tangan yang tak lagi gemetar, melainkan mantap karena sebuah keputusan besar telah lahir di benaknya. Rekaman video di ponselnya menjadi bukti paling nyata bahwa janji setia yang diucapkan Andra 7 tahun lalu kini telah kedaluarsa. Fatimah tidak lagi menangis. Air matanya seolah telah mengering berganti dengan kobaran api tekad yang menuntut keadilan. Ia segera memutar kemudi, meninggalkan pemandangan menyakitkan di kafe itu menuju kantor firma hukum milik sahabat lamanya. Fatimah menyadari bahwa dalam perang yang tidak ia mulai ini, emosi adalah musuh terbesar, sedangkan data adalah senjata paling ampuh. Di ruangan kantor yang tenang, Fatimah mulai membongkar kembali ingatan tentang semua aset yang mereka miliki. Selama ini, ia terlalu percaya dan menyerahkan segala urusan finansial kepada Andra. Namun, ia teringat bahwa rumah dan sebagian besar deposito adalah warisan dari mendiang ayahnya yang dikelola atas nama bersama. Dengan bantuan asisten hukum, ia mulai melacak aliran dana yang keluar dari rekening gabungan mereka. Jantungnya berdenyut kencang saat menemukan fakta bahwa sejumlah uang dalam jumlah besar telah dialihkan untuk mencicil sebuah apartemen mewah atas nama wanita di galeri tadi. Aku tidak akan membiarkan kerja keras orang tuaku habis untuk membiayai pengkhianatan ini. Gumam Fatimah dengan nada dingin yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Langkah pertama yang ia ambil adalah memindahkan sisa dana yang masih bisa ia selamatkan ke rekening pribadi yang baru ia buka. Ia juga menghubungi pihak bank untuk membekukan kartu kredit tambahan yang selama ini dipegang oleh Andra. Fatimah merasa seperti sedang menyusun kepingan teka-teki yang selama ini ia abaikan. Setiap dokumen yang ia tanda tangani adalah simbol kemerdekaannya dari bayang-bayang seorang istri yang naif. Malam itu, saat kembali ke rumah, Fatimah tidak lagi menyiapkan makan malam mewah. Ia hanya duduk di ruang kerja, menatap dokumen-dokumen legal di hadapannya. Ia sedang mempersiapkan jebakan halus, sebuah skenario di mana Andra harus memilih antara kejujuran atau kehilangan segalanya.
Rutinitas lamanya telah mati, digantikan oleh rencana matang seorang wanita yang baru saja menyadari bahwa dirinya berharga. Dokumen-dokumen legal yang berserakan di hadapannya menjadi saksi bisu transformasi Fatimah dari seorang istri yang penurut menjadi wanita yang penuh perhitungan. Keheningan rumah yang biasanya terasa mencekam, kini justru memberinya ruang untuk berpikir jernih tanpa gangguan suara Andra. Keesokan harinya, Fatimah memutuskan untuk kembali ke galeri seni, bukan sebagai pengamat yang terluka, melainkan sebagai profesional yang ingin mengambil kembali kendali atas kariernya yang sempat tertunda. Di sana, ia dijadwalkan bertemu dengan seorang kolektor besar yang berminat mendanai pameran baru. Sosok pria bertubuh tegap dengan setelan jas abu-abu arang berdiri menunggunya di dekat lukisan pemandangan pegunungan. Ia adalah Gibran, seorang pengusaha properti sekaligus kurator seni yang dikenal bertangan dingin. Saat mata mereka bertemu, Gibran tidak menatap Fatimah dengan belas kasihan, melainkan dengan ketajaman yang seolah bisa membaca badai yang sedang disembunyikan Fatimah di balik senyum sopannya. Saya sudah lama memperhatikan cara Anda mengapresiasi seni, Fatimah. Anda memiliki insting yang jarang dimiliki orang lain, ujar Gibran dengan suara bariton yang tenang. Percakapan yang awalnya mengenai bisnis perlahan bergeser ke arah yang lebih mendalam. Gibran menceritakan bahwa ia mengenal Andra di dunia bisnis, dan ada beberapa rumor yang mulai beredar di kalangan pengusaha mengenai ketidakstabilan fokus Andra belakangan ini. Fatimah tertegun. Ia menyadari bahwa pengkhianatan suaminya ternyata sudah mulai berdampak pada reputasi profesional mereka. Gibran memberikan sebuah kartu nama pribadi, menjanjikan dukungan penuh jika Fatimah memutuskan untuk membuka galerinya sendiri. Logika Fatimah mulai beradu dengan sisa-sisa perasaan di hatinya. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan martabat pernikahannya, namun di sisi lain, tawaran Gibran adalah pintu menuju kebebasan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Rahasia tentang bagaimana Andra mulai menggadaikan beberapa proyek masa depan demi kemewahan sesaat mulai terbuka lewat informasi samar dari Gibran. Fatimah tersadar bahwa ia sedang berdiri di persimpangan jalan, di mana setiap langkah yang diambil akan menentukan apakah ia akan tetap menjadi bayangan atau bersinar sebagai cahaya. Kartu nama di jemari Fatimah terasa seperti sebuah kunci menuju gerbang yang selama ini terkunci rapat. Sementara bayang-bayang masa depan mulai terlihat lebih benderang daripada masa lalunya. Sekembalinya ke rumah, ia mendapati Andra sudah berada di ruang tengah dengan raut wajah yang masam. Suaminya itu tampak sibuk menggeledah laci meja rias, mencari sesuatu dengan napas yang memburu. Fatimah tetap tenang. Ia menyandarkan tubuhnya di bingkai pintu sambil melipat tangan di dada, memperhatikan gerak-gerik pria yang kini terasa seperti orang asing baginya. "Di mana kartu kredit cadanganku, Fatimah? Aku mencoba menggunakannya tadi sore, tapi ditolak oleh sistem," tanya Andra dengan nada menuntut, tanpa ada basa-basi sapaan setelah seharian tidak bertemu. Fatimah berjalan perlahan menuju meja, meletakkan tasnya dengan anggun. "Aku sudah menutupnya, Mas. Mengingat pengeluaranmu belakangan ini sangat tidak masuk akal untuk operasional kantor. Aku rasa kita perlu melakukan penghematan besar-besaran." Andra tertegun, matanya menatap Fatimah dengan tatapan tidak percaya. Istri yang biasanya hanya mengangguk setuju itu, kini berani mengambil keputusan finansial tanpa izinnya. Kemarahan mulai naik ke wajah Andra, namun Fatimah tidak memberikan celah bagi suaminya untuk meledak. Ia justru memberikan senyum tipis yang penuh misteri, membuat Andra merasa posisinya sebagai kepala rumah tangga sedang digugat secara halus. Situasi di dalam rumah semakin memanas ketika Andra mulai bicara dengan nada tinggi, menuduh Fatimah tidak lagi menghargainya. Namun alih-alih menangis, Fatimah justru mengganti topik dengan menyebutkan pertemuannya dengan Gibran. Nama itu seketika membuat nyali Andra menciut. Ia tahu siapa Gibran. Pria berpengaruh yang bisa dengan mudah menghancurkan karir arsiteknya jika skandal pribadinya mencuat ke permukaan. Di bawah lampu kristal yang berpijar redup, Fatimah menyadari bahwa ia memegang kendali penuh. Topeng kesabaran yang selama ini ia pakai telah hancur, menyisakan sosok wanita tangguh yang siap merebut kembali kedaulatan atas hidupnya sendiri. Pijar lampu kristal itu memantulkan kilat ketegasan di mata Fatimah, membuat Andra terdiam 1000 bahasa saat nama Gibran bergema di antara mereka. Keheningan yang tercipta bukan lagi bentuk ketundukan, melainkan sebuah pernyataan perang yang sunyi namun mematikan. Tanpa memedulikan gerutuan suaminya yang masih terpaku, Fatimah melangkah menuju ruang kerja pribadinya, mengunci pintu dan segera menghubungi Gibran untuk menerima tawaran kerjasama yang sebelumnya ia ragukan. Hari-hari berikutnya menjadi transformasi besar bagi Fatimah.
Ia tidak lagi menghabiskan waktu dengan meratapi pengkhianatan di sudut kamar, melainkan sibuk dalam pertemuan-pertemuan strategis di hotel berbintang dan pusat bisnis. Gibran terbukti menjadi mentor yang luar biasa. Ia membuka akses bagi Fatimah ke jaringan kolektor internasional yang selama ini hanya bisa ia impikan. Di bawah bimbingan pria itu, Fatimah mulai merancang konsep galeri mandiri yang menggabungkan seni kontemporer dengan pemberdayaan perempuan. Ini bukan sekedar bisnis, Fatimah. Ini adalah caramu menunjukkan pada dunia bahwa kamu memiliki nilai yang tidak bisa diukur dengan materi, ujar Gibran saat mereka meninjau lokasi calon galeri barunya di sebuah gedung pencakar langit. Sementara itu, Andra mulai merasakan dampak dari pembekuan aset yang dilakukan Fatimah. Tagihan apartemen mewah milik wanita simpanannya mulai menunggak, dan reputasinya di kantor perlahan merosot karena ia terlalu sibuk mengurusi masalah finansial yang tiba-tiba melilitnya. Andra mencoba mendekati Fatimah dengan sikap yang lebih manis. Namun Fatimah kini melihat suaminya seperti melihat lukisan yang sudah rusak warnanya, tak lagi bermakna. Peluang emas datang ketika sebuah konsorsium besar dari luar negeri mencari kurator utama untuk proyek Museum Nasional. Gibran mendorong Fatimah untuk mengajukan proposal. Di tengah kesibukan itu, Fatimah menemukan fakta baru bahwa Andra telah menjaminkan sertifikat salah satu ruko keluarga untuk kepentingan pribadinya. Penemuan ini menjadi senjata pamungkas yang menyadarkan Fatimah bahwa tidak ada lagi alasan untuk bertahan dalam ikatan yang penuh dengan racun manipulasi ini. Senjata pamungkas berupa bukti penjaminan ruko tersebut seolah menjadi kepingan terakhir yang melengkapi gambaran utuh tentang kehancuran moral Andra. Fatimah tidak membiarkan emosinya meluap di hadapan publik, melainkan membawa tumpukan salinan dokumen itu ke seorang auditor independen untuk membedah seluruh aliran dana keluarga mereka selama 3 tahun terakhir. Hasilnya jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Andra bukan hanya bermain api dalam hubungan, tetapi juga telah melakukan gali lubang tutup lubang dalam keuangan rumah tangga demi memuaskan gaya hidup wanita lain. Rahasia besar itu terungkap sepenuhnya saat Fatimah menemukan sebuah brankas kecil di gudang belakang yang kuncinya tertinggal di laci meja kerja Andra. Di dalamnya tersimpan surat perjanjian bawah tangan yang menyatakan bahwa Andra telah menggunakan nama Fatimah tanpa izin untuk sebuah pinjaman modal yang gagal. Fatimah merasa jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Pria yang ia cintai ternyata telah menyiapkan lubang kebangkrutan untuknya jika rencana perselingkuhan itu berakhir berantakan. Ternyata pengkhianatan ini bukan hanya soal hati, tapi juga soal harga diri dan masa depanku yang ingin kau rampas, bisik Fatimah sambil memotret setiap lembar bukti tersebut. Di sisi lain, Gibran memberikan informasi tambahan bahwa Andra sedang berada di ambang pemecatan karena proyek besar yang ia tangani mangkrak akibat dana yang diselewengkan. Fatimah kini memiliki semua kartu di tangannya. Ia berdiri di persimpangan antara logika yang memintanya segera pergi atau hati yang masih bertanya-tanya, mengapa semua ini bisa terjadi? Namun setiap kali ia melihat bukti-bukti penipuan itu, keraguannya memudar. Ia menyadari bahwa memaafkan tanpa keadilan hanyalah cara lain untuk menghancurkan diri sendiri. Dengan kepala tegak, Fatimah mulai menyusun undangan makan malam terakhir. Bukan untuk merayakan, melainkan untuk mengakhiri segala kepalsuan yang telah mencemari hidupnya. Undangan makan malam terakhir itu dikirimkan Fatimah melalui pesan singkat yang dingin. Sebuah jebakan elegan yang dibalut dengan keramahan palsu untuk memancing Andra pulang lebih awal. Fatimah menata meja dengan sangat detail, menggunakan taplak putih bersih yang melambangkan kejujuran yang akan segera ia tuntut. Namun ia tidak hanya mengundang suaminya. Di kursi ketiga, ia telah meminta wanita yang ia temui di galeri, yang ternyata bernama Maya, untuk hadir dengan alasan ingin membicarakan kerjasama seni, tanpa memberitahu bahwa ia adalah istri Andra. Suasana ruangan menjadi sangat mencekam ketika Andra melangkah masuk dan mendapati Maya sudah duduk di sana. Wajah Andra seketika pucat pasi. Matanya bergerak gelisah antara Fatimah yang tersenyum tenang dan Maya yang tampak bingung, namun tetap memamerkan kalung liontin hatinya. Fatimah bangkit dengan anggun, menuangkan air ke gelas masing-masing dengan tangan yang sangat stabil, menunjukkan betapa ia telah menguasai emosinya sepenuhnya. Terima kasih sudah datang. Aku rasa sudah saatnya kita berhenti bersembunyi di balik bayang-bayang kebohongan, ujar Fatimah.
Suaranya mengalun rendah namun memenuhi setiap sudut ruangan. Andra mencoba membuka suara untuk membela diri, namun Fatimah segera meletakkan map coklat berisi bukti-bukti penyelewengan dana dan foto-foto pertemuan mereka di atas meja. Maya terkesiap, menyadari bahwa pria yang menjanjikannya masa depan indah ternyata sedang membangun istana di atas penderitaan wanita lain. Konfrontasi besar itu pecah bukan dengan teriakan, melainkan dengan fakta-fakta tajam yang dilemparkan Fatimah satu persatu, membongkar habis semua skenario busuk yang telah disusun Andra. Kamu menggunakan namaku untuk utangmu, Mas? Kamu memberikan harta warisan ayahku pada wanita ini? Tanya Fatimah dengan nada yang begitu tajam, hingga membuat Andra tertunduk malu. Di meja makan itu, bukan hanya pernikahan mereka yang berakhir, tetapi juga harga diri Andra yang hancur berkeping-keping di hadapan dua wanita yang telah ia hianati. Harga diri Andra yang hancur berkeping-keping di hadapan dua wanita itu membuat suasana ruang makan menjadi sedingin es. Sementara Maya segera beranjak pergi dengan isak tangis tertahan karena merasa tertipu. Kini hanya tersisa Fatimah dan suaminya di bawah temaram lampu yang seolah menyoroti setiap kebohongan yang terkelupas. Andra tiba-tiba berlutut di atas lantai marmer, mencoba meraih ujung jemari Fatimah dengan tatapan mata yang memohon. Sebuah pemandangan yang dahulu mungkin akan meluluhkan hati Fatimah, namun kini hanya memicu rasa mual. Fatimah, aku hilaf. Semua itu kulakukan karena tekanan pekerjaan. Tolong beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Rintih Andra dengan suara bergetar, mencoba mencari sisa-sisa cinta di mata istrinya. Fatimah menarik tangannya menjauh, berdiri dengan tegak seolah ia adalah penguasa di rumahnya sendiri. Penyesalanmu datang karena kamu tertangkap, bukan karena kamu sadar. Kesempatan itu sudah habis sejak kamu menandatangani surat utang atas namaku tanpa izin. Tanpa memedulikan permohonan yang terus mengalir, Fatimah mengeluarkan selembar surat pernyataan cerai dan pembagian harta yang telah disusun bersama pengacaranya. Ia memberikan pilihan mutlak. Andra menandatanganinya secara sukarela dan menyerahkan kembali semua aset warisan ayah Fatimah, atau kasus penipuan dokumen ini akan diteruskan ke jalur hukum yang bisa menjebloskannya ke penjara. Ancaman itu membuat Andra gemetar, menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki daya tawar apapun terhadap wanita yang selama ini ia remehkan. Malam itu, Fatimah memberikan tenggat waktu singkat bagi Andra untuk mengepak barang-barangnya. Sambil menatap suaminya yang lunglai menandatangani dokumen tersebut, Fatimah merasakan sebuah beban berat yang selama 7 tahun menghimpit pundaknya, perlahan-lahan terangkat. Ia menyadari bahwa memaafkan diri sendiri karena telah bertahan terlalu lama, jauh lebih penting daripada memberikan maaf pada pengkhianat. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju balkon, menghirup udara malam yang kini terasa jauh lebih lega dan murni. Udara malam yang kini terasa jauh lebih lega dan murni, seolah menyapu sisa-sisa aroma kepalsuan yang sempat menyesakan paru-paru Fatimah selama bertahun-tahun. Di bawah langit yang tak berbintang, ia memejamkan mata sejenak, meresapi keheningan yang kini menjadi teman setianya, bukan lagi musuh yang menakutkan. Keesokan paginya, sebelum fajar benar-benar menyingsing, Fatimah sudah berdiri di depan pintu besar rumah itu dengan hanya membawa 2 koper berisi pakaian dan dokumen-dokumen penting miliknya. Ia sengaja tidak menoleh ke belakang, karena baginya, rumah itu kini hanyalah sebuah bangunan kosong tanpa jiwa. Langkah kakinya membawa Fatimah menuju sebuah apartemen minimalis namun elegan yang telah ia siapkan secara rahasia sejak seminggu yang lalu. Tempat itu kecil, namun setiap sudutnya mencerminkan kepribadian Fatimah yang sesungguhnya. Bersih, cerah, dan penuh harapan. Ia tidak lagi harus bangun dengan kecemasan tentang siapa yang akan pulang, atau kebohongan apa lagi yang akan ia dengar di meja makan. Kebebasan ini terasa seperti oase di tengah padang pasir yang selama ini ia lalui dengan kaki telanjang. Di hari pertamanya memulai hidup baru, Fatimah menerima sebuah paket besar yang diantar langsung ke kediamannya. Di dalamnya terdapat sebuah lukisan kanvas kosong berukuran besar dan sebuah catatan pendek dari Gibran. Dunia adalah kanvasku sekarang, Fatimah. Mulailah melukis warna yang kamu inginkan, bukan warna yang dipaksakan orang lain padamu. Pesan itu memberikan energi tambahan bagi Fatimah untuk segera meluncurkan proyek galerinya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop dan telepon, menghubungi seniman-seniman muda berbakat yang selama ini terpinggirkan. Fatimah menyadari bahwa saat ia melepaskan beban pengkhianatan itu, pikirannya menjadi sangat tajam dan kreatif.
Ia bukan lagi sekadar istri seorang arsitek sukses. Ia sedang membangun fondasi untuk menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia seni lokal. Takdir seolah mulai membukakan jalan setapak demi setapak, menunjukkan bahwa kehilangan cinta yang salah adalah cara semesta memberinya ruang untuk mencintai dirinya sendiri. Takdir seolah mulai membukakan jalan setapak demi setapak, menunjukkan bahwa kehilangan cinta yang salah adalah cara semesta memberinya ruang untuk mencintai dirinya sendiri. Namun tepat saat Fatimah sedang mempersiapkan peluncuran Galeri Renjana, sebuah rintangan besar muncul menghadang. Andra, yang kini terhimpit hutang dan kehilangan pekerjaan, mencoba melakukan langkah putus asa dengan menggugat validitas surat pernyataan pembagian harta yang telah mereka sepakati. Ia menuduh Fatimah melakukan paksaan dalam keadaan ia tidak sadar, sebuah upaya licik untuk kembali menguasai aset yang telah Fatimah selamatkan. Di tengah tekanan hukum tersebut, Fatimah juga menghadapi sabotase di galerinya. Beberapa vendor utama tiba-tiba membatalkan kontrak secara sepihak, diduga karena pengaruh relasi lama Andra di dunia bisnis yang masih ingin membalas dendam. Fatimah berdiri di tengah ruangan galeri yang masih setengah jadi, menatap dinding-dinding putih yang seolah menertawakan ambisinya. Rasa ragu sempat menyelinap masuk, membisikkan apakah ia benar-benar mampu berdiri sendiri, tanpa perlindungan nama besar suaminya. Gibran datang sore itu, membawa kabar bahwa beberapa investor mulai ragu karena sengketa hukum yang melibatkan nama Fatimah. Mereka menginginkan stabilitas Fatimah, tapi aku percaya pada visimu. Ini adalah ujian terakhirmu untuk membuktikan bahwa kamu bukan hanya korban, tapi seorang pejuang. Ucap Gibran dengan nada yang memberinya kekuatan baru. Fatimah tidak membiarkan dirinya jatuh dalam keputusasaan. Ia segera mengumpulkan tim hukumnya dan memberikan bukti rekaman suara serta video saat konfrontasi di meja makan, yang membuktikan bahwa Andra menandatangani dokumen tersebut dengan penuh kesadaran dan tanpa kekerasan. Ia juga memutuskan untuk turun tangan langsung, mencari vendor-vendor baru dari kalangan pengusaha perempuan yang sedang berkembang. Fatimah menyadari bahwa ia tidak membutuhkan relasi lama yang penuh racun. Ia sedang membangun ekosistemnya sendiri. Pilihan sulit harus ia buat, antara terus maju dengan risiko kehilangan segalanya, atau menyerah pada tuntutan Andra. Dengan napas yang mantap, ia memilih untuk bertarung habis-habisan demi harga diri yang baru saja ia temukan kembali. Menolak untuk membiarkan bayang-bayang masa lalu menghancurkan masa depan yang sedang ia bangun. Fatimah memutuskan untuk melakukan langkah berani dengan memajukan jadwal peluncuran galerinya, meskipun kondisi keuangan sedang tidak stabil, akibat pembekuan beberapa rekening aset yang digugat Andra. Ia bekerja hampir 24 jam sehari, merangkap sebagai kurator, manajer operasional, hingga menata sendiri pencahayaan untuk setiap karya seni yang akan dipamerkan. Malam pembukaan Galeri Renjana akhirnya tiba, menjadi penentu apakah perjuangannya akan membuahkan hasil, atau justru menjadi akhir dari impiannya. Fatimah tampil memukau dengan gaun sederhana namun elegan, memancarkan aura ketenangan yang sangat berbeda dari dirinya yang dahulu. Tanpa disangka, dukungan justru datang dari tempat yang tidak terduga. Para seniman perempuan yang ia rangkul sebelumnya membawa komunitas mereka, menciptakan kerumunan yang jauh lebih besar dan antusias daripada yang diperkirakan oleh para investor. Gibran berdiri di sudut ruangan, tersenyum bangga melihat bagaimana Fatimah dengan fasih menjelaskan filosofi setiap lukisan kepada tamu-tamu kehormatan. Di tengah acara, kabar baik datang seperti aliran air di padang pasir. Pengadilan menolak gugatan Andra karena bukti-bukti yang diajukan Fatimah sangat kuat dan tak tertembahkan. Tidak hanya itu, seorang kritikus seni ternama yang hadir malam itu menyatakan bahwa Galeri Fatimah adalah napas baru bagi kota ini. Cahaya di ujung terowongan itu kini bukan lagi sekadar titik kecil, melainkan benderang yang menyilaukan. Keuntungan dari penjualan karya seni di malam pertama saja sudah cukup untuk menutupi seluruh biaya operasional dan melunasi beberapa utang yang sempat ditinggalkan oleh kecerobohan Andra. Fatimah menyadari bahwa saat ia berhenti berharap pada orang lain dan mulai mengandalkan kemampuannya sendiri, seluruh alam semesta seolah berkonspirasi untuk membantunya. Malam itu, ia bukan hanya memenangkan bisnisnya, tetapi ia telah memenangkan hidupnya kembali.
Malam itu, ia bukan hanya memenangkan bisnisnya, tetapi ia telah memenangkan hidupnya kembali, meninggalkan segala keraguan yang pernah menghantuinya di masa lalu. Kesuksesan Galeri Renjana menjadi perbincangan hangat di berbagai media, membuat nama Fatimah dikenal sebagai sosok inspiratif yang bangkit dari keterpurukan. Namun, di tengah puncak kebahagiaan itu, sebuah bayangan dari masa lalu muncul kembali di depan pintu galerinya saat senja mulai temaram. Sosok pria dengan pakaian yang tampak kusam dan wajah yang jauh lebih tua dari usia sebenarnya berdiri mematung di sana. Itu adalah Andra. Tidak ada lagi gurat kesombongan atau tatapan meremehkan yang dulu sering ia tunjukkan. Kini, ia tampak hancur. Perusahaannya benar-benar dinyatakan pailit, dan wanita yang dulu ia bela telah pergi meninggalkannya begitu hartanya ludes tak bersisa. Andra menunduk dalam, tidak berani menatap langsung ke mata Fatimah yang kini memancarkan kekuatan dan kedamaian. "Fatimah, aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku kehilangan semuanya," ucap Andra dengan suara yang nyaris hilang tertelan angin sore. Ia memohon bantuan, bukan untuk kembali menjalin kasih, melainkan sekedar bertahan hidup dari jeratan utang yang kini mengepungnya. Fatimah menatap pria itu dengan rasa iba, namun bukan lagi rasa cinta yang buta. Hatinya telah sembuh, dan ia tidak merasakan kebencian sedikit pun, hanya empati kepada sesama manusia yang sedang terjatuh. Ia menyadari bahwa membalas dendam dengan membiarkan Andra hancur sepenuhnya tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Namun, ia juga tahu batasannya. Ia tidak akan pernah membiarkan pria ini masuk kembali ke dalam ruang pribadinya. Dengan ketenangan seorang ratu, Fatimah memutuskan untuk membantunya dengan cara yang bermartabat. Ia memberikan referensi pekerjaan di luar kota melalui kenalannya dan memberikan sejumlah dana dari kantong pribadinya, bukan sebagai harta bersama, melainkan sebagai sedekah terakhir untuk menutup lembaran lama. "Aku membantumu bukan karena aku masih milikmu, Mas, tapi karena aku manusia yang tahu cara memanusiakan orang lain. Pergilah dan perbaiki hidupmu sendiri," ucapnya tegas. Keputusan ini menjadi penanda bahwa Fatimah telah benar-benar bebas. Ia telah melepaskan pengampunan tanpa harus mengorbankan batasan dirinya, membiarkan masa lalu berlalu bersama angin senja yang menyapu pelataran galeri. Kepergian Andra kali ini tidak meninggalkan sesak, melainkan rasa syukur yang mendalam atas keteguhan hati yang berhasil ia pertahankan. Fatimah melangkah masuk kembali ke dalam galerinya, disambut oleh aroma kopi hangat dan alunan musik instrumen yang menenangkan. Menyadari bahwa kebahagiaan sejati ternyata bukan terletak pada validasi orang lain, melainkan pada kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Di sudut ruangan yang dihiasi lukisan abstrak bertema kebangkitan, Gibran sudah menunggunya dengan senyum yang selalu memberikan rasa aman. Tidak ada tekanan dalam kehadirannya, hanya dukungan tulus yang selama ini Fatimah butuhkan, namun tak pernah ia dapatkan dalam pernikahannya yang lalu. Mereka berbincang tentang rencana ekspansi galeri ke luar negeri, sebuah mimpi besar yang kini terasa sangat mungkin untuk dicapai. "Kamu telah melampaui ekspektasi siapapun, Fatimah, termasuk ekspektasimu sendiri," ujar Gibran sambil menatapnya penuh kagum. Malam itu, di bawah langit kota yang benderang oleh lampu-lampu gedung, Fatimah merasakan getaran yang berbeda di hatinya. Bukan lagi debaran kecemasan yang dulu sering ia rasakan saat menunggu kepulangan seseorang, melainkan debaran penuh harapan akan masa depan yang cerah. Gibran secara perlahan menunjukkan bahwa cinta tidak harus memiliki sifat menguasai atau mengecilkan peran salah satu pihak. Cinta yang sehat adalah tentang dua jiwa yang saling menguatkan untuk tumbuh bersama. Fatimah akhirnya memahami bahwa takdir tidak pernah mengambil sesuatu darinya tanpa rencana untuk memberikan ganti yang lebih baik. Kehilangan suaminya adalah cara semesta membersihkan jalan hidupnya dari kerikil tajam, agar ia bisa berlari menuju kesuksesan dan cinta yang tulus. Ia menutup hari itu dengan keyakinan penuh bahwa babak baru kehidupannya bukan lagi tentang bertahan hidup, melainkan tentang merayakan setiap detik keberadaannya sebagai wanita yang utuh dan dicintai. Rasa syukur yang meluap itu kemudian ia wujudkan dalam sebuah langkah nyata yang lebih besar daripada sekadar urusan komersial. Fatimah memutuskan untuk mendirikan Yayasan Pelita Fatimah.
sebuah ruang aman dan pusat pelatihan bagi para perempuan yang mengalami keretakan rumah tangga dan kehilangan kemandirian ekonomi. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada wanita lain yang merasa tak berdaya hanya karena mereka kehilangan sosok pelindung di sisinya. Gedung yayasan itu terletak tak jauh dari galerinya, dengan desain arsitektur yang terbuka dan penuh taman hijau yang menenangkan. Di sana, Fatimah menyediakan pelatihan keterampilan mulai dari manajemen bisnis, kurasi seni, hingga pendampingan hukum dan psikologis. Ia seringkali duduk melingkar di atas karpet bersama para anggotanya, berbagi cerita bukan sebagai sosok atasan yang sukses, melainkan sebagai seorang kakak yang pernah merasakan luka yang sama. Suaranya yang tenang menjadi penyemangat bagi mereka yang masih berada di dalam gelapnya badai pengkhianatan. Luka kita adalah pintu tempat cahaya masuk. Jangan biarkan masa lalu menentukan siapa kamu di masa depan. Ucap Fatimah dalam salah satu sesi berbagi yang penuh haru. Program-program yayasan tersebut dengan cepat mendapatkan perhatian dari berbagai lembaga internasional. Banyak pengusaha perempuan yang tersentuh oleh kisah kebangkitan Fatimah mulai mengalirkan dana hibah dan menjadi mentor sukarela. Fatimah menyadari bahwa inilah segalanya yang dijanjikan takdir padanya, bukan sekadar harta yang melimpah, melainkan kebermanfaatan hidup yang menyentuh ribuan nyawa. Di tengah kesibukan barunya itu, ia merasa jiwanya semakin kaya dan berwarna. Ia telah bertransformasi dari seorang wanita yang hanya menunggu di balik pintu, menjadi lentera yang menerangi jalan bagi banyak orang yang sedang mencari arah pulang ke diri mereka sendiri. Ia telah bertransformasi dari seorang wanita yang hanya menunggu di balik pintu, menjadi lentera yang menerangi jalan bagi banyak orang yang sedang mencari arah pulang ke diri mereka sendiri. Kesuksesan yayasan dan galeri tersebut membawa Fatimah pada sebuah titik ketenangan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya, di mana ambisinya kini selaras dengan kedamaian batinnya. Di tengah hiruk-pikuk jadwalnya yang padat, Gibran tetap menjadi sosok yang paling konsisten hadir, memberikan dukungan tanpa pernah sekalipun mencoba mendominasi ruang gerak Fatimah. Suatu sore, saat matahari mulai merunduk dan menyebarkan rona jingga di langit kota, Gibran mengajak Fatimah ke sebuah taman atap yang menghadap langsung ke arah Galeri Renjana. Di sana, di antara semilir angin yang membawa aroma tanah basah, suasana terasa begitu sakral. Gibran mengeluarkan sebuah kotak kecil, namun isinya bukanlah perhiasan mewah yang bertujuan untuk memamerkan status. Di dalamnya terdapat sebuah kunci emas kuno dan sebuah sketsa bangunan yang dirancang khusus sebagai museum seni kontemporer pertama yang akan dikelola sepenuhnya oleh Fatimah. Fatimah, aku tidak ingin menjadi seseorang yang membelenggumu dengan janji-janji manis yang kosong. Aku ingin menjadi mitra yang berjalan di sampingmu, membangun mimpi-mimpi besar ini bersama-sama, ucap Gibran dengan ketulusan yang terpancar dari tatapan matanya. Pernyataan itu bukan sekedar lamaran untuk sebuah hubungan asmara, melainkan tawaran komitmen untuk sebuah kemitraan hidup yang setara dan saling menghargai. Fatimah merasakan kehangatan yang menjalar di sekujur tubuhnya. Ini adalah jenis cinta yang ia butuhkan, cinta yang membebaskan, bukan yang mengekang. Ia menerima kunci itu dengan tangan mantap, menyadari bahwa takdir telah memberikan segalanya yang ia inginkan, kemandirian, rasa hormat, dan seseorang yang mencintai jiwanya melampaui segala rupa fisik. Hubungan mereka kini melangkah ke babak baru yang penuh dengan visi besar, membuktikan bahwa setelah badai pengkhianatan berlalu, pelangi yang muncul akan jauh lebih indah dan abadi. Hari yang dinanti pun tiba, tepat pada peringatan 1 tahun berdirinya Galeri Renjana. Sebuah acara peresmian Museum Seni Internasional sekaligus perayaan kebebasan batin Fatimah digelar dengan sangat megah namun penuh kehangatan. Semua orang yang pernah menjadi saksi bisu perjuangannya hadir, mulai dari para seniman yang ia bantu, rekan-rekan dari yayasannya, hingga Gibran yang berdiri di sampingnya dengan binar bangga. Fatimah melangkah ke atas podium, menatap ratusan wajah yang menaruh hormat padanya. Ia tidak lagi melihat bayangan wanita lemah yang setahun lalu menangis di depan meja makan yang dingin. Dengan suara yang jernih dan berwibawa, ia menyampaikan pidato penutup yang menggetarkan hati setiap hadirin. Dahulu, aku mengira dunia ini berakhir saat pengkhianatan meruntuhkan atap rumahku. Aku takut kehilangan sosok yang kuanggap sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, ucap Fatimah tersenyum tenang. Namun, takdir memiliki cara yang unik. Ia harus mengambil apa yang salah dariku,
agar aku memiliki ruang untuk menerima apa yang benar. Pengkhianatan itu bukanlah akhir, melainkan undangan bagi diriku untuk akhirnya menghargai diri sendiri. Pesan moral dari perjalanan Fatimah bergema kuat, bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bisa dititipkan pada tangan orang lain, karena manusia bisa berubah dan janji bisa diingkari. Kebahagiaan adalah tanggung jawab pribadi yang harus dibangun di atas fondasi kemandirian dan integritas. Takdir tidak memberikan Fatimah apa yang ia inginkan melalui jalan yang mudah, melainkan melalui rintangan yang memaksa kekuatannya keluar. Fatimah menutup pidatonya dengan berdiri di balkon museum, melihat cakrawala yang luas. Ia telah mendapatkan segalanya yang ia mau, bukan hanya materi dan posisi, melainkan kedamaian hati yang tak tergoyahkan oleh badai manapun. Ia menarik napas dalam, merasakan udara kebebasan yang sempurna, dan melangkah maju menuju masa depan yang cerah, meninggalkan semua luka di belakang sebagai pupuk bagi kesuksesan yang kini mekar dengan indahnya.